ketika goalnya tumbuh, kita perlu tumbuh juga secara pribadi ataupun tim. Jadi ya kalau saya pribadi sebagai business owner ya saya perlu tumbuh. Karena kalau saya nggak tumbuh, bisnis kita nggak akan tumbuh. Ya, benar. Karena kebanyakan bisnis besar itu dari bisnis ownernya. Ya mohon maaf, memang kenyataannya seperti itu. Karena ini faktor ownership gitu ya. Karena faktor ownership maka kita akan mencari cara gitu. Owner itu kan kalau kapalnya karam kan nggak pergi, kapten itu kan nggak ninggalin kapal. Kapten itu gimana caranya kapalnya kalaupun karam juga gimana caranya tetap masih bisa diselamatkan gitu. Kecuali memang terpaksa ya udah karam ditinggal ya bikin perahu baru. Selamat datang kembali para researcher. Nah, sekarang kita masuk ke podcast berikutnya dengan bintang tamu yang luar biasa. Salah satu, kalau saya bilang sih mentor saya juga ya. Saya banyak belajar dari beliau. Kita sambut Kang Ridwan. Wah, makasih. Kebalik ini mentornya kebalik. Nggak, Kang, sama juga kita beberapa kali ngobrol, saya ngerasa banyak ilmu yang Kang Ridwan sharing. Jadi mungkin hari ini boleh sharing-sharing juga ya di sini biar mendapatkan ilmu yang sama ya. Siap. Gitu. Dan memang kalau teman-teman bisa lihat juga Kang Ridwan ini kan punya podcast juga ya. Iya. Gitu. Gantian ini ya. Ikut gantian ya. Podcastnya juga lebih bagus, lebih dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan saya juga bisa belajar. Amin. Gimana? Sekarang lagi sibuk apa aja, Kang Ridwan? Ya, sibuk balik ke bisnis. Ya, biasa kalau business owner kalau ngerasa bisnisnya udah mulai tumbuh, mungkin ngerasa kayak udah bisnisnya nggak bisa tumbuh besar lagi, atau mungkin merasa kayaknya bisa dijalanin sama tim, biasa tinggalin tuh pengalaman saya. Jadi nyoba bisnis yang lain lagi. Padahal sebetulnya kadang ketika kita hoki di bisnis A gitu ya, kalau kita bahwa kita cari nih sebetulnya masih besar potensial marketnya gitu. Marketnya lumayan besar sebetulnya ya kan. Ya kalau bakery besar banget karena hampir di tiap daerah juga ada bakery, cuman beda-beda brand gitu. PR-nya kan kita pengen ngeduplikasi bisnis kita sampai ke daerah. Cuman kan itu proses yang panjang, long term game. Benar. Nah, berarti sekarang bisnis yang dijalani sama Kang Ridwan selain bakery ada lagi atau cuma bakery aja sekarang? Ya kalau ya kebanyakan sih di bakery. Terus saya ada bisnis juga di Medan. Di Medan juga. Oleh-oleh, lapis durian Medan. Kemudian ya paling ke properti, sisanya mungkin atau invest lah gitu. Paling itu aja. Sekarang udah banyaknya di Amor sih selain konten. Iya tuh Amor ya, jangan lupa ya. Nah, saya tertarik sama ya kita agak mundur ke belakang gitu ya. Jadi pertama kali berpikir untuk bikin bisnis tuh gimana sih Kang? Maksudnya kalau misalkan kayak kita ya ini mah kepepet pengen punya pengen dapet duit gitu ya, atau ada hal lain kayak saya pengen nih bikin bisnis. Nah, terus step-stepnya kayak gimana waktu itu? Saya kalau bisnis bakat tingku butuh. Saking butuhnya. Iya. Bahasa istilah keren sekarang tuh kepepet. Ya. Kalau Mas itu bilang the power of kepepet. Yeah. Jadi saya kan dulu di perikanan. Aslinya basicnya sekolah di perikanan. Ini saya cerita singkat aja. Jadi emang bapak saya bisnisnya usahanya restoran, tapi memang konvensional, rumah makan Sunda tapi konvensional. Jadi memang kurang lebih saya tereksposur kayaknya pengen bisnis seperti orang tua. Walaupun orang tua menjalankannya bukan bisnis tapi lebih ke dagangnya gitu. Dagang juga bisnis kan ya? Iya, tapi kan dagang lebih ke kayak jual beli aja. Nggak banyak fokus di creating values dan bangun tim. Iya, kalau saya kan lebih banyak dibangun timnya gitu. Iya. Saya keluar dari perikanan ya ternak ikan tentunya. Gitu. Jadi udah bisa ternak ikan. Belum berhasil, saya coba coklat peralin yang kecil-kecil ke warung-warung. Saya pernah nyoba pangsit juga, pernah nyoba kue juga ke warung-warung dan nggak berhasil. Sampai di satu titik ada tetangganya bapak saya bilang gini, dulu tuh bisnis tuh simple kalau saya tuh. Jadi tetangganya bapak saya tuh dia jualan kue ke pabrik-pabrik. Dia itu punya mobilnya mobil kijang lama, punya rumah dan bisa ngulihin anaknya. Saat itu kita kan yang yang masih di bawah gitu ya,
ngelihatnya itu kayak cita-cita gitu. Saya pengen punya, saya udah rumah tangga, saya pengen punya bisnis yang seperti itu. Saya nggak mikirin kayak ada bisnis besar karena saat itu sosial media kan nggak sebagus sekarang. Dan saya kurang gaul, dalam arti ya jarang juga main keluar kota dan sebagainya. Jadi exposure-nya dari Sukabumi nggak sebesar itu gitu. Nah, jadi karena lihat tetangganya teman bapak saya cobain produknya, kok enakan punya saya. Iya, enakan punya saya, tapi saya nggak jalan karena saat itu saya jual di warung, Mas. Jadi saya jual di warung, ujungnya saya riset lah sendiri, bikin bolu pisang. Udah pernah belajar bolu pisang dari saudara, tuh saya riset sendiri bolu pisang. Saya ingin ngadu dengan si kompetitor yang ada di Sukabumi saat itu. Saya waktu itu belum ngerti tentang bisnis, ujungnya saya titip riset saya saat itu titip ke temennya ibu, suruh nyobain. Karena temennya ibu tuh pelanggan salah satu bisnis kue di yang kompetitor itu. Pengen nyobain langsung gitu. Jadi suruh nyobain enakan mana nih sama yang satu lagi gitu. Sampai 20 kali lebih sampai ketemu kata ibu saya, kata temennya udah lebih enak ini nih dibanding bolu X 20 katanya. 20 kali nyobain. 20 kali lebih saya nyobainnya. Kan saya nggak ada basic baking sama sekali nggak ada. Iya makanya. Saya pernah nyoba, udah gitu Google kan nggak secanggih sekarang juga. Sekarang udah ada AI, udah ada YouTube, udah ada TikTok, udah ada IG. Kalau dulu kan nanya-nanya di Google juga terbatas informasinya. Terus buka-buka buku aja sendiri, nggak paham fungsi soda kue dulu, tambah gram. Itulah trial and error sendiri lah. 20 kali lebih ternyata lebih enak, terus saya berani jual di pabrik-pabrik saat itu. Jual di pabrik bagus, buka toko pertama. Awalnya toko kecil, jadi di daerah Sukabumi itu sewanya masih 4 jutaan saat itu. Bayangin 4 juta itu kan berarti di daerah agak ke dalam, di pasar lagi gitu. Saat itu rugi juga, cuman saya berpikir, wah ini saya pengen dikenal yang jualan ke pabrik tapi punya toko. Jadi itu umur berapa waktu itu? Mungkin umur berapa ya? Saya nikah umur 25. 25-an mungkin umur 29 kayaknya. Ya, itu udah punya toko di sana. Ya, toko kecil gitu. Nah, dari toko kecil ini terus berkembang di toko-toko kecil yang dan seterusnya. Singkat cerita 2016 saya buka bakery pertama. Gitu. Itu pun saya terinisiatifnya dulu gini. Wah, ada kompetitor roti mau buka di Sukabumi yang mana dia udah kuat di daerah lain. Wah, kita perlu duluan nih. Dulu dijual di etalase karena kepikirannya kayak roti unyil. Nggak bagus, nggak bagus gitu kan. Cuman waktu itu parkir ada toko kosong. Bekas disewa orang udah tutup gitu. Kayaknya bisa deh gitu. Memberanikan diri buka bakery pertama. Nah, alhamdulillah dari situ bagus. Dan udah mulai bangun tim, gitu, mulai rekrut tim, ngedevelop tim di situ. Jadi saya nggak jadi chefnya, kan kalau saya fokus di kue jadi chef saya. Iya benar. Tapi saya jadi fokus di bisnis lah gitu, pengembangan di bisnis, bangun tim. Saya yang punya chef jadinya gitu. Kan kalau pengen rumah sakit gak harus jadi dokter kan? Benar. Iya. Dan juga dokter belum tentu bisa bikin rumah sakit. Iya. Memang harus ada sense bisnis. Ya kalau ada teman-teman nih punya cita-cita pengen jadi dokter gak kesampaian, udah buka rumah sakit aja. bener banget itu. Yang kemarin juga saya ketemu kan dokter juga, bukannya restoran. Gak nyambung. Oh dia dokter. Tapi usaha restoran. Gitu. Mungkin nyambi atau itu, tapi ya bisa. Dan memang ya belajar lagi sih gitu. Iya. Beda core ya. Betul. Tapi keren Mas, Kang, maksudnya dulu berarti di Sukabumi doang kan? Iya betul. 2019 tadi. Iya betul. 2010 lah sih. 2010. Nah. Oh iya, usaha kue 2010 dia mulainya. 2010 berarti ya 2010. Sukabumi dulu. Iya. Buka bakery, terus kepikiran buat bikin cabang di luar Sukabumi? Oh, jadi sebelum saya buka bakery 2016, saya udah buka outlet juga di Bogor. Di Bogor, outlet bakery juga? Outlet kecil, belum bakery. Jadi ini sebelum 2016 kalau buka cabang di luar. Saya kepikirannya sederhana dulu. Saya ingin bersaing di Sukabumi menjadi yang terbaik. Salah satu caranya adalah dengan bersaing di Bogor. Di Bogor saya nggak mungkin jadi yang paling kuat, tapi setidaknya hasil kompetitifnya saya di Bogor saya bawa ke Sukabumi. Gitu. Iya. Awalnya sederhana seperti itu.
Nah itu kan berkembang 2016 kita masih satu bakery tuh, kalau nggak salah baru 2 tahun 3 tahun baru nambah satu bakery lagi tuh di daerah Bogor. Di Bogor. Dan ternyata penjualan di Bogor lebih baik dibanding yang di Sukabumi. Masih di Sukabumi, masih. Okay. Dulu itu bahkan gapnya jauh. Sekarang udah hampir setengah. Hampir setengah. Bahkan di toko-toko lain, karena kan kita nggak bisa ya, dulu bakery yang gede ini kan dulu menopang 30% omset bahkan. Iya. Kalau tutup gimana? Iya benar. Jadi saya perlu perbanyak tuh. Jadi kan kita ngomongin strategi itu ada horizontal, vertikal kan. Kalau vertikal diperbesar di titik yang sama, tapi vertikal itu diperbanyak. Nah bakery itu mungkin secara alami ya, orang yang operating bisnisnya di toko atau store brand, dia itu akan menambah toko, menambah toko, leverage-nya gitu yang paling simpel terlihat gitu. Nah ya jadi mau nggak mau ya udah saya buka toko aja terus cabang gitu sekarang, supaya yang tadinya yang di Sukabumi itu 30%, sekarang udah di bawah 10%. Di bawah 10%? Iya, artinya kan yang lain tumbuh. Benar. Karena jadi kalau sejelek-jeleknya ini ya hilangnya 10%. Nah kalau dulu kan habis 30%, ini gimana gaji tim saya yang lain gitu kan ya. Benar. Kalau sekarang mungkin kalau cuma 8% kan ya masih bisa tertopang sama yang lain. Iya. Gitu. Nah, berarti kan pada saat kita mau memutuskan untuk ekspansi nih ya keluar dari Sukabumi, itu pertimbangannya apalagi nih? Nah, maksudnya kan untuk menjaga kualitas rasa, kualitas produk itu kan banyak hal ya yang harus dipikirin ya. Nggak cuma ya kira-kira cuma outletnya doang, tapi gimana caranya nge-deliver si produknya atau bikin di sana atau apa yang membuat Kang Ridwan merasa wah ini udah bisa deh kita buka di Bogor gitu. Ya tentunya kalau ditanya udah bisa buka di Bogor karena kita udah berhasil menduplikasi di Sukabumi dulu kan tadinya. Artinya kan toko itu kan operasional rutinitas kan gitu ya. Tinggal diduplikasi bisnisnya, tokonya diduplikasi, timnya diduplikasi. Karena kan goal kita tumbuh. Betul. Ya sama-sama lah ya. Tahun ini kita targetnya berapa gitu Mas Aristo? Tahun depan naik lagi gitu ya. Itu kan nge-challenge kita juga ya. Dulu kan saya tadi sempat cerita ya, saya punya dari tetangga yang punya mobil, punya rumah dan ngelihat anaknya. Nah sekarang kan visi saya udah jauh lebih daripada itu gitu. Jadi tumbuh berkembang. Nah tentunya ketika goalnya tumbuh, kita perlu tumbuh juga secara pribadi ataupun tim. Jadi ya kalau saya pribadi sebagai business owner ya saya perlu tumbuh. Karena kalau saya nggak tumbuh, bisnis kita nggak akan tumbuh. Ya, benar. Karena kebanyakan bisnis besar itu dari bisnis ownernya, bukan dari tim. Ya mohon maaf, memang kenyataannya seperti itu. Karena ini faktor ownership gitu ya. Karena faktor ownership, maka kita akan mencari cara gitu. Owner itu kan kalau kapalnya karam kan nggak pergi. Kapten itu kan nggak ninggalin kapal. Kapten itu gimana caranya kapalnya kalaupun karam juga, gimana caranya tetap masih bisa diselamatkan gitu. Kecuali memang terpaksa. Ya udah karam ditinggal ya bikin perahu baru gitu. Tapi kan kalau tim bisa ninggalin kapal. Nah jadi memang kita sebagai business owner itu punya peran besar dan memang saya pun ada beberapa orang tim saya yang punya ownership besar dan itu yang saya seneng gitu di bisnis kita gitu salah satunya gitu. Dan itu nggak gampang gitu ya orang seperti itu yang tanpa pamrih hitungan waktu gitu kan ikut mikirin bisnis yang sama-sama. Bahkan Sabtu Minggu juga kadang nggak keberatan, nggak hitungan gitu. Buat saya business owner melihat gitu ya, itu kan informasi atau data kan gitu. Nah kita perlu mikirin juga nih gimana caranya nih kita sama-sama tumbuh. Jadi bukan hanya kita yang tumbuh, tapi tim juga tumbuh. Nah kalau kayak gitu karyawan bisa merasa nggak? Maksudnya gini, berarti apakah sense atau insting seorang owner gitu ya bikin bisnis itu bisa dimiliki oleh semua orang atau hanya orang-orang tertentu aja? Karena kan kita tahu entrepreneurship di Indonesia tuh masih rendah ya gitu ya, maksudnya bisnis owner yang kayak Kang Ridwan ini nggak banyak gitu ya ditemukan gitu di Indonesia gitu. Nah apakah hal itu karena memang insting ini hanya untuk orang-orang tertentu aja atau ada hal lain kira-kira menurut Kang Ridwan? Kalau menurut saya sih semua orang bisa ya. Jadi bisnis owner bisa. Jadi bisnis owner bisa. Cuman ada tantangannya kan gitu ya. Nah kalau ngomongin ownership karena ini bisnisnya sendiri,
saya yakin biasanya punya ownership yang tinggi. Kecuali dia punya alternatif lain. Misal saya ini punya usaha, tapi kerja juga. Nah, pilihannya ya. Ownershipnya bisa kurang. Kenapa? Udahlah, biar orang lain aja yang jalanin. Kenapa? Karena kalau gagal, gue masih punya kerjaan, gitu. Jadi dia punya alternatif. Bahkan dulu ada yang ekstrim, Mas. Saya pernah belajar di salah satu komunitas ya. Ada yang cerita, ya. Mungkin ada yang terinspirasi bisa jadi, tapi saya tidak terinspirasi melakukan itu ya. Bakar ijazah gitu. Pernah dengar kan ada cerita ya? Iya. Nah kalau ijazahnya dibakar kan dia nggak bisa ngelamar kerja. Bener. Alternatif yang paling mungkin adalah usaha. Kayak tadi tahu orangnya siapa. Iya, dia juga mau bakar jasa. Iya, jadi kalau dia bakar ijazah gitu, tapi ini bukan untuk ditiru ya gitu. Ini apa? Sebagai penghormatan lah ya Mas. Iya. Ini kan kenapa dia bakar jasa, dia biar kayak gua nih nggak ada jalan untuk mundur, nggak ada jalan lain, gua harus jalan berlurus gitu. Tapi ini memang resikonya tinggi juga, jangan diikut ya. Ini cerita aja. Iya, ini cerita. Takutnya nanti ada cerita Kang Ridwan kayak gini gitu. Ini cerita aja gitu ya, cerita aja. Jadi ownershipnya kan mau nggak mau makin tinggi, motivasinya makin kuat. Makin kuat, betul. Jadi karena ada alasan yang kuat buat orang untuk bergerak, karena saya nggak ada alternatif lain, maka dia akan bergerak sepenuh hati ngerjain apa yang dia lakukan sekarang. Tapi berarti itu apakah karena pilihannya Kang Ridwan sendiri? Maksudnya gini, kalau misalkan tidak ada alternatif lain kan berarti terpaksa kan tadi Proroko Pepkat ya. Tapi kalau misalkan ternyata misalkan ya ada pilihan lain, apakah tetap Kang Ridwan akan memilih jalur ini juga? Ya. Kalau saya sih prinsipnya gini ya, sebetulnya kan terkait apakah kita bisa menikmati proses yang kita lalui, itu kan pilihan. Dan semuanya di pikiran kita. Semua di pikiran kita. Saya hari ini saya bisa jadi merasa senang diundang podcast, tapi hari ini pun saya bisa merasa saya tidak senang. Bahkan saya bisa marah diundang podcast. Kenapa? Karena itu tergantung pikiran kita. Karena kalau pikiran kita menikmati proses yang kita lalui itu oke. Karena buat saya misi hidup saya adalah menikmati perjalanan hidup saya. Up and down, prosesnya jatuh dan bangun itu dinikmati aja. Karena kalau gak menikmati proses itu jangan jadi pebisnis. Saya bisa bilang bener banget. Karena tantangannya banyak ya, tantangannya kita banyak. Saya dulu kerja kan 20 tahun tuh ya. Di corporate tuh ya. Gitu. Baru 20 tahun berjalan, baru berani tuh bikin bisnis. Suka banyak. Kenapa? Karena dulu gak punya keberanian. Gitu. Nah, maksudnya berarti kan seperti yang tadi Kang Rian bilang, kita menikmati prosesnya. Saya takutnya malah mungkin banyak orang pengennya instan kali ya Kang ya, makanya nggak mau ekspektasi versus reality itu. Ekspektasinya ngelihat mungkin yang dia benchmarking idolanya itu dia bisa 5 tahun bisa besar, dan dia 5 tahun kok gitu-gitu aja gitu. Kan banyak hal yang mungkin kita nggak tahu ya. Kita mungkin bisa ngelihat cara bisnis orang menjalankan seperti itu gitu ya. Tapi kan detailing tiap harinya nggak tahu. Kita nggak tahu. Kan kalau bisnis itu kalau menurut saya bisa dilihat dari 2 faktor ya. Faktor teknis dan faktor non teknis. Saya punya goal nih. Faktor teknis ya kita bergerak. Kan itu strategi macam-macam. Kadang aha momennya beda-beda. Kadang kita ngerjainnya gimana. Skala priority kita bekerja pun nggak sama gitu. Jadi bukan hanya yang terlihat di permukaan saja. Satu lagi faktor non teknis, kita nggak tahu orang ini ibadahnya seperti apa, bagaimana dia tervibrasi dengan sosialnya, dengan alamnya gitu, menarik hal-hal positif gitu. Nah itu kan mempengaruhi bisnis juga gitu. Itu kerasa banget ya ternyata ya, maksudnya kan kalau kita selalu berpikir bahwa ya bisnis ya berdasarkan effort kita untuk menjual, untuk berkembang dan sebagainya. Tapi tadi Kang Ridwan cerita bahwa itu juga tervibrasi dengan dengan spiritual kita juga gitu. Dengan daya tarik kita. Kayak inilah, kayak nanam padi. Nanam padi. Kita kan ikhtiar kita kan bergerak untuk memupuk, mengairi. Yang memastikan padi itu tumbuh siapa? Yang di atas Allah ya. Iya kan Allah yang narikin satu-satu.
naik 1 mili gitu kan, Allah yang memastikan itu tumbuh. Benar. Ya kan, itu kan, dan itu bergerak kan, atau bergerak. Karena itu kepatuhan lah ya, bahwa alam itu bergerak mengikuti memang prosedurnya tumbuh. Tugas kita itu bergerak. Nah sama kita bisnis juga. Kalau bisnis kita itu kan sekarang nih, saya ingin naikin omset gitu ya. Ya kita kan ada tactical meeting, ada strategic meeting, ada meeting harian, ada meeting tahunan bahkan gitu. Terus kita breakdown, itu kan strategi diatur, bangun dan sebagainya. Kita bergerak di situ. Tapi ada hal-hal yang banyak hal yang nggak diduga gitu. Apalagi ketika misalnya kita bantu orang lain, kok ada kayak seolah-olah mantul ke kita gitu. Kita nggak mengharapkan itu. Karena kita perlu berpikir ya memang betul-betul kita niatnya tulus gitu. Bukan kita bantu orang pengen dibantu balik, bukan. Kita perlu tulus bantu orang, kita perlu baik dengan sesama juga, menikmati hidup, joy. Ya kan, frekuensi yang tingginya kan cinta, joy gitu. Ada yang lebih tinggi lagi kayak gitu. Berarti intinya itu adalah kalau saya tangkap ya udah ikhtiar aja. Kalau masalah rezeki datang atau enggak itu mah kuma Allah aja gitu, terserah Allah aja gitu. Allah yang memastikan akan datang, tapi kita berikhtiar dan berpikir di level frekuensi yang memang menarik rezeki itu. Oke. Gitu. Karena memang ujung-ujungnya kan rezeki mah dari Allah, dan cuma Allah doang yang bisa memastikan. Kan Allah yang mengetuk hati orang. Jadi jangan mungkin gini kali ya, kita gak bisa hanya untuk berharap apa setelah kita bekerja keras pasti dapat. Banyak kan? Karena kalau misalkan harusnya orang yang paling bekerja keras itu paling banyak dapat, harusnya orang yang paling sibuk itu yang paling kaya kan? Iya. Gitu. Tapi ternyata enggak juga kan? Gak equal kan? Kayak gini lah, tadi kan Mas Hasso ada telepon nih dari salah satu calon klien, udah klien lama kayaknya ya. Dia mau ngambil lagi gitu, minta riset lagi. Yang ngetuk hatinya tuh siapa sih? Kok ke Clove gitu kan, mungkin bisa jadi ke yang lain, tapi kok kenapa ya ke Clove gitu? Yang ngetuk hatinya siapa gitu? Bener. Kan itu kita nggak tahu. Dan itu banyak kan yang masuk ke Clove itu sebetulnya bukan dalam tanda kutip orang baru di networking saya gitu, yang baru 10 tahun kenal baru sekarang ngambil gitu. Dan itu juga padahal saya nggak jualan sama dia, tapi tiba-tiba nyampe informasinya, ngobrol sebagainya. Dan itu memang ini siapa? Saya juga kadang-kadang bingung sendiri. Oh berarti ini nih cara kerjanya kalau Allah ngasih rezeki ya. Makanya saya ini mungkin Kang Ridwan bisa kasih masukan ya. Saya bilang sama tim dulu kalau annual meeting Kang, saya tuh bikin target. Iya sama. Target pokoknya. Saya kan belajar deh Mas Haris. Omset naik 10%, omset naik 50% gitu kan. Gimana caranya klien bertambah banyak dan sebagainya. Nah, setelah saya merenungi gitu ya pelan-pelan, karena hampir semua target yang dilakukan setiap tahun itu nggak semuanya achieve gitu ya. Ya, dulu saya sering achieve bahkan. Sehingga semuanya achieve ya. Gitu. Saya baru tahun kemarin aja achieve. Nah itu alhamdulillah. Saya juga baru dari 8 tahun mungkin 1 tahun. Yang lainnya nggak achieve itu. Yang penting survive. Nah, akhirnya sorry nih biar takutnya nggak tahu nih, ini kan kita biasa kalau target itu di challenge ya. Iya, sebenarnya bagiannya challenge itu kan. Kan sebetulnya kalau bikin challenge-nya achievable banget gitu ya, gampang lah, merem. Tapi kan kita perlu men-challenge diri. Nggak nyampe gitu kan ya. Pokoknya ada minimumnya berapa, tapi targetnya di atasnya. Betul, gitu. Kan takutnya nggak paham juga. Nah, akhirnya yang minimum ini ya cukup untuk survive. Alhamdulillah sih memang yang minimum itu selalu lewat. Gitu, kan? Makanya kita punya untung. Tapi targetnya kan biasanya lebih tinggi. Betul. Nah, cuma dari 8 tahun saya pun Clove itu 1 tahun aja tuh benar-benar sesuai gitu kan, bahkan melebihi. Nah, akhirnya saya ganti kan, karena achievement itu atau omset itu tadi yang Kang Rion bilang itu tergantung Allah mau ngasihnya berapa, tergantung Allah yang ngasih menarik rezekinya ke situ dan sebagainya. Akhirnya saya ganti ke teman-teman tuh bukan targetnya tapi effortnya. Prosesnya. Jadinya kalau misalkan effort kita segini nih tahun ini, tahun depan effortnya harus 20% lebih lagi daripada yang ini. Lebih kuat lagi 30%, lebih kuat lagi 30%. Masalah achievementnya apakah next sebanyak yang 20% tadi? Kuma Allah lagi aja gitu. Yang penting ikhtiar kita lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, sehingga
tim itu ya udah gak terpressure dengan target omset kan. Dan itu jadi achieve justru. Alhamdulillah kuartal pertama achieve-nya lebih tinggi daripada tahun lalu. Oh, mantap oke. Diubah dikit mindsetnya, mindset diubah dikit daripada pokoknya satu kuartal segini ya. Enggak, kita bilang pokoknya satu kuartal kamu harus melakukan ini gitu. Iya. Masalah nanti dapatnya berapa, udahlah gak usah dipikirin. Betul. Tapi kalau selama udah dilakuin dan ternyata nggak dapet ya sudah. Memang itu rezeki kita gitu. Betul. Tapi kalau misalkan dapat ya alhamdulillah ternyata memang apa yang kita lakukan sudah lebih baik gitu. Iya kan kita tuh perlu target oriented tetap. Tapi prosesnya itu perlu dilakukan juga. Betul. Jangan nyampe kita nggak ngamati prosesnya atau nggak bantuin tim untuk proses tercapainya itu gitu. Karena saya ngerasa tiap tahun beban tim tuh ke target kan. Kalau nggak achieve target, pada udah mulai murung tuh, udah bingung sendiri, stres sendiri. Ini yang murung bukan mau di SP1, bonus gak cair ya. Ini bonus gak cair. Saya bilang, ini followers kok cuma segini doang gitu kan. Kalau misalkan kita targetnya followers ya susah, tapi kalau kita targetnya pokoknya seminggu minimal sekali konten, seminggu sekali posting itu mungkin ya sudahlah followers nambah ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu. Tapi yang penting kita melakukan effort. Dan itu kayaknya buat tim lebih ini sih, lebih menikmati prosesnya gitu. Jadi mereka juga growing gitu. Betul. Ya, nah itu menurut Kang Ridwan gimana tuh? Apakah kalau misalkan di bakery bisa nggak dilakukan seperti itu atau memang itu ada hal-hal khusus yang bisa dilakukan seperti itu? Oh yang tadi ya terkait target dan proses tadi ya. Ya kan kalau bicara target ya kita juga sama. Kan kita perlu menentukan target. Kita ini diamanahi oleh business owner gitu ya, walaupun saya business owner ya gitu ya. Adalah kita sebagai eksekutif kan kita punya target. Nah target itu ya kita perlu kejar sebagai top manajemen kan gitu. Nah adapun dalam proses untuk mencapai target itu kita perlu bantuin tim terkait pencapaiannya ataupun proses-prosesnya, ataupun kita bantu akar masalahnya. Jadi jangan sampai kan di lapangan banyak banget kan tantangannya sehingga tugas kita tuh kan dibayar mahal apa? Kita tuh dibayar mahal karena kita tuh bisa menyelesaikan masalah. Jadi masalah banyak, tantangan banyak, kita tuh mencari akar masalah dan menyelesaikan itu dan itu kita dibayar mahal di situ karena di situ kemampuan analitis kita di situ dipertimbangkan, ya kan, kemampuan strategi kita juga diperhitungkan. Pengalaman kita pun untuk mengambil keputusan itu pun bisa, termasuk pembelajaran gitu. Jadi memang kalau proses itu memang perlu diperhatikan karena kan gini, kalau namanya ini kan ada input ada output kan. Oke. Gimana caranya outputnya tinggi, inputnya itu seminimal mungkin, ya kan? Tapi ada proses kreatif di situ di dalamnya gitu. Nah itu proses kreatif itu kita yang bergerak bersama tim. Kan kalau misalnya sekarang ini buka bakery 1.000 dikasih duit ya itu selesai lah, duitnya ada. Tapi gimana caranya nih duitnya terbatas tapi kita bisa mendapatkan yang output yang lebih bagus kayak gitu. Nah, saya tertarik tadi Kang Ridwan bilang analitik ya. Berarti kan pada saat kita lagi mau membuat satu bisnis atau mungkin satu proses tadi diperlukan analisis yang kuat juga gitu di belakangnya. Karena kita nggak mau intinya kita nggak mau buang-buang waktu lah ya. Betul. Nah, kayak tadi Kang Ridwan bilang sampai bikin 20 kali tuh. Oh iya. Produknya baru dapat formula yang tepat gitu. Nah, seberapa penting sih analisis seperti itu kalau menurut Kang Ridwan di saat bisnis ini kayak gitu? Iya, itu penting ya. Salah satunya itu tadi ya. Jadi kalau ngomongin bisnis itu bicara ngomongin data ya. Jadi kita nggak bisa menganalisa kalau nggak ada datanya. Ya karena data ini kan sebagai informasi untuk kita menganalisa. Nah data macam-macam, Mas Resto. Kalau saya rankingkan lah gitu ya ibaratnya gitu. Mungkin data dari temen saya kasih nilai 6, data dari tim di bawah dari tim juga saya kasih 5 misalnya, data dari hasil riset saya kasih 9, data hasil dari mentor 9, data dari bisnis yang di atas kita kasih misalnya 8. Misal contoh ini mah contoh aja ya. Jadi saya mengcluster ranking untuk informasi data yang saya terima. Dan riset itu nilainya 9 ya. Ya karena itu data yang memang dikoleksi ya kan, yang secara profesional kan. Mas Aristo di Clove ya, jadi saya salah satu customernya ini Mas Aristo. Alhamdulillah. Ya rekomend.
bisa diajak diskusi. Dan ada after salesnya. Ada after salesnya guys. Jadi saya udah 2 kali ya ngambil ke Mas Aristo ya. Apanya ya rahasia itu. Tapi saya udah 2 kali ngambil karena pengambilan keputusan itu memang akan lebih baik kalau ada data. Dan data itu kan kalau Clove dia memang bergerak di bidang itu. Saya sangat suka dengan data karena memang data itu yang alat untuk kita mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan tadi gitu ya. Terutama kita dalam konteks memahami siapa sih customer kita gitu. Karena kalau kita nggak memahami siapa customer kita, jadi kita menjalankan bisnis dengan persepsi kita. Iya, betul. Yang mana belum tentu align, kan gitu ya. Jadi kita memang perlu cari. Kalau dulu saya sendiri Mas. Iya, dulu waktu awal-awal nggak paham namanya Google Spreadsheet. Nggak paham namanya Blendtest. Saya minta temennya ibu untuk tes. Cobain ya. Yang ngetes yang nanya ibu saya, bukan saya. Ya kan? Dulu kan. Iya. Kesini-sini dalam perjalanan saya tahu adanya Blendtest. Jadi ini perlu dicoba nih. Produk itu ke sekitar 30 responden. Betul ya? Betul. Oh iya. Betul. Ini diperkuat nih sama orang riset. Iya. Ya. Itu saya dari ikutan workshop. Awalnya gitu, dari ikutan workshop. Nah, kesini kan belajar lagi. Kemarin ketika saya riset sama Mas Aristo juga kan belajar juga kan. Kita waktu FGD saya belajar juga ngikutin. Bahkan kalau teman-teman misalnya pengen belajar gimana sih riset, nah ini Mas Aristo bikin nih. Semuanya ada di sini ya. Ada di sini. Jadi kalau dulu misalkan udah ada buku ini mungkin gitu kan nggak perlu. Iya. Ini nih teman-teman nih. Ya. Ya buat basic, buat mandiri ya. Artinya buat mandiri nih. Ada buat mandiri ini guide yang memang bisa teman-teman pakai juga gitu. Artinya kan banyak juga yang orang nggak paham tentang riset ya. Dan itu riset itu kan sebagai data informasi seperti gimana sih customer kita. Tergantung yang risetnya apa juga ya gitu ya. Kalau ngomongin riset customer ya kita ngomongin kita ingin memahami siapa customer. Mau riset karyawan ya kita lebih memahami siapa karyawan kan. Mau riset kompetitor bisa lagi. Jadi bisa macam-macam tergantung tujuan kita apa, sehingga ketika datanya itu banyak kita mengambil keputusan itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Bukan berarti benar. Ya kan, bukan berarti ketika ada data, wah ini 100% benar. Enggak. Pengambilan keputusan kita tuh bisa dipertanggungjawabkan karena ada informasi yang memang valid datanya gitu. Betul. Jadi saya menambahkan dikit aja. Oh ini suhunya nih. Ya, sebetulnya memang setuju banget. Hati-hati pada saat bikin survei. Karena belum tentu semuanya bisa dimakan lah istilahnya gitu ya. Betul. Nah, kita juga kan sama pada saat kita dapat satu data, yang pertama kali kita lihat, kita bersihin dulu nih. Betul. Nggak semuanya memang bisa dipakai dan nggak semuanya bisa dimakan. Betul. Gitu. Nah, dan kadang-kadang ada juga beberapa orang atau beberapa owner tuh yang ya udahlah yang penting ada datanya. Betul. Belum tentu datanya benar. Nah, data benar itu seperti apa? Data benar itu memang datang dari orang yang tepat. Orang tepat itu siapa? Customernya kita. Dan customer yang tepat dipilihnya ya. Gitu. Nah, salah pilih customer, jawabannya beda tuh. Betul. Misalkan kita jual produk buat kue-kue kayak gini ya. Ditanyain sama orang yang nggak pernah makan kue misalkan, atau mungkin yang makan kuenya jarang banget gitu. Kalau dikasih doang nggak pernah beli sendiri. Betul. Itu juga nggak pas gitu istilahnya. Kok nggak pas? Ya karena yang kita inginkan kan pada saat hasilnya datang, ini orang-orang jadi beli kan. Betul. Lah kita nanya sama orang yang nggak pernah beli kan. Gitu kan. Jadi salah data. Gitu. Misalnya anak kecil nggak pernah beli, saya mah dikasih mama aja gitu. Nah itu juga bukan tepat orang tepat. Walaupun datanya ada. Betul. Itu yang kadang-kadang suka lepas tuh kan. Sama seperti tadi, walaupun mungkin nggak salah banget, tapi bertanya ke teman atau ke orang yang kenal itu agak bias jatuhnya kan. Betul. Biasanya langsung jawabannya bagus terus kan gitu. Iya. Suka nggak sama produknya? Suka banget. Padahal di belakang apa nih produk gitu. Pagi sama saudara. Oh saudara. Pagi sama ibu. Enak banget bu. Nah, jadi memang kalau bagusnya ditanyain ke orang yang gak kenal banget sama kita lah. Gak kenal ya bahkannya. Kalau bisa gitu supaya datanya lebih fair gitu. Dan ya tipikal orang Indonesia kan gak enakan ya. Iya, tetap itu dipertimbangkan ya. Dipertimbangkan gitu aja, kita masih nanya-nanya tuh mereka. Loh ini mukanya nggak kelihatan kayak orang suka nih sama produknya gitu. Betul. Nah, jadi ya
selama datanya kita bisa benerin, kita bisa bikin lebih bisa dimakan, itu silahkan. Karena agak juga yang bermasalah itu adalah kalau kita terlalu naif kan. Naif gimana tuh? Naif tuh apa? Jadi apapun jawaban konsumen tuh kita dengerin gitu. Tar dulu. Gitu. Misalkan gini, gampangnya. Mungkin Karin bilang, kan sekarang gampang lah. Misalkan di Amor, terus abis abis beli, kita tanya sama mereka, kenapa sih beli di sini, atau apa sih produk yang kenapa produk yang Amor yang kamu beli gitu ya? Jawabannya normatif biasanya, enak lah, kemudian deket dari rumah lah, kemudian juga harganya murah. Nah, itu yang normatif. Supaya nggak normatif, kita tanyanya lebih dalam. Misalkan gini, harganya murahnya dibandingkan sama siapa? Oh, jadi lebih spesifik pertanyaannya. Kemudian harga murah seperti apa yang kamu harapkan? Oh, open question juga. Open question harus, karena kalau misalkan, harganya murah, ya intinya kan. Kalau ada satu produk yang enak deket dengan rumah harganya murah pasti laku. Betul. Harusnya kan. Betul. Gitu. Nah, itu jawaban normatif. Nah, paling jawabannya kita gali lagi kan. Yeah. Emang deket dari rumah berapa kilo sih yang deket dari rumah? Kalau misalnya saya antar ke rumah lebih deket lagi dong. Betul. Atau enggak produknya enak seperti apa? Dibandingkan sama siapa? Kamu pernah nyobain itu produk yang mana aja? Gitu. Karena kan orang yang beli roti atau di bakery kan saya yakin semuanya pernah makan roti sebelumnya kan. Betul. Pada saat mereka bilang enak, ini enaknya yang mana nih dan sebagainya gitu. Betul. Nah, ya jadi jangan terlalu naif tuh di situ. Jadi jangan terlalu apa yang kata konsumen langsung ditangkap ya. Artinya kita pesan tersirat suratnya perlu dicek gitu ya. Nah, itu yang membuat data kita jauh lebih powerful dibandingkan data yang lain. Oh iya. Gitu. Karena pendekatan kalau kita probingnya, dalemin dulu. Jadi core-nya apa nih gitu. Ada batasan nggak sih jumlah pertanyaan kayak gitu? Sebetulnya nggak ada. Kalau misalkan pelan-pelan kita lakukan, Kang Ridwan ada feel-nya, udah cukup nih. Oh iya, kayaknya udah kebanyakan ngapain juga data lain. Udah cukup nih, tapi kita udah dapet intinya tuh apa? Iya. Gitu. Ada Mas, ada banget. Kemarin tadi saya discuss juga sama satu klien, dia cerita bahwa pas kita lihat kenapa produknya nggak laku ya? Kita bilang masalahnya harganya mahalan, harganya tidak ada di tempat yang biasa dia beli gitu kan. Saya bilang jangan situ, coba lihat lagi yang lain, tempat lain. Ternyata ada satu, dia bilang ternyata ada masalah dengan benefit. Saya nggak tahu ini produk benefitnya apa. Saya bilang itu masalah utamanya. Di situ justru karena pada saat orang merasa mahal, artinya dia nggak merasakan benefit yang dia rasakan. Betul. Kalau misalkan ini air mineral biasa gitu ya, terus dibilang mau nggak Kang bayar 100.000 buat ini? Ya nggak mahal. 100.000 mahal amat gitu ya, mahal. Terus saya bilang ini air minum bisa menyembuhkan semua kanker. Iya. 100.000 mau nggak beli? Gue beli aja deh. Beli. Gitu kan. Karena ngobatin kanker puluhan juta. Gitu. Nah, walaupun mau enak, mau nggak enak, tapi kalau misalkan kita tahu benefitnya, itu akan merubah mindset. Nah, betul, setuju. Saya punya framework triple win namanya itu. Jadi win itu ada 3. Win untuk kita sebagai business owner, ada win untuk karyawan, ada win untuk customer. Win untuk business owner adalah bisnisnya tumbuh. Terus mendapatkan pendapatan ya, ada sharing profit gitu kan. Sedangkan win untuk karyawan adalah jenjang karir. Ya, dan juga kenaikan gaji. Win untuk customer apa? Itu mendapatkan value yang nilainya melebihi apa yang dia keluarkan. Makanya tadi kan mau nggak ngeluarin 100.000 untuk air yang biasa. Ya ngapain gitu ya. Tapi kalau dia punya benefit yang lebih besar, orang langsung ada kan yang nggak harus ini ya mungkin itu terlalu ekstrim ya. Misalnya gini, ini minum bisa ngademin rumah tangga gitu, istri lagi marah-marah kasih air minum ini langsung adem. Iya itu kenapa yang ceria di sana? Ya. Langsung adem minum ini gitu kan. Berapa? 100.000. 200.000 juga saya beli gitu. Yang penting adem di rumah. Karena lebih pusing dengerin itu kan. Pas dia bilang iya benar bikin adem. Nah, karena pada saat kita masuk ke ranah emosional,
atau benefit yang lebih kuat lagi, orang akan mikir juga kan. Itulah kenapa iPhone harganya mahal tapi HP laku. Oh iya, itu makanya naiknya ke emosional ya, bukan ke fungsional. Bukan fungsional aja. Karena itu kalau gali emosional ketika interview di mana sih pertanyaan biasanya? Itu nggak pernah di jawaban pertama kan. Oh. Emosional Jadi awal tuh fungsional semua. Tapi digali sama kita. Berarti yang tersirat. Gitu. Jadi yang tersurat itu rata-rata kan harga, kompetitor, permukaan semua. Nggak jauh-jauh lah. Saya berpuluh tahun riset, jawabannya kenapa Anda pilih produknya? Kalau nggak enak, harga murah, harganya cocok, kemudian mudah dicari, gitu kan. Kemudian mungkin secara packaging bagus dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang memang ya semua orang juga, semua produk ya begini ya. Kalau nggak enak nggak mungkin dibeli. Kalau nggak murah ya nggak masuk budget ya mungkin juga nggak, dia akan cari pilihan yang lain. Kalau nggak ada di tempat saya biasa beli, saya belinya di mana dong? Harus keluar lain. Jadi ini tiga ini bukan hal yang utama harus kita. Jangan sampai misalkan Kang Ridwan lagi survei, dia bilang harganya kemahalan, turunin semua harga. Itu kan, itu naif saya. Naif itu di situ. Menelan mentah-mentah dan dieksekusi. Gitu kan. Kemarin ada yang bilang, produknya kurang lengkap, lengkapin produknya gitu. Apakah naik salesnya? Enggak kan? Enggak. Jadi maksudnya dulunya cuma memberikan berapa produk, sekarang jadi lebih penuh gitu. Yang harus dibeli lebih banyak, space harus lebih banyak gitu kan. Tapi omset nggak naik. Ternyata gak lengkap itu bukan masalah produknya banyak, tapi di mindsetnya si konsumen. Konsumen kapan bilang itu lengkap? Pada saat saya kesana pasti selalu ada produknya. Oh iya pun. Tapi kalau misalkan saya kesana nggak ada produknya, nggak lengkap nih tempatnya. Betul. Apakah dia lihat ini ada apa aja di sini satu-satu? Enggak kan. Jadi intinya kita strateginya gimana caranya? Mungkin ambilnya sedikit aja, disimpan di gudang dan sebagainya. Pas lagi ada yang minta, selalu ada produknya. Kan orang beli obat paling cuma 1-2 ini nggak banyak ya, tapi ketika minta ada. Disebutnya lengkap. Ya saya pernah tuh ngeriset tuh. Kenapa pilih produk yang kompetitor misal tulisannya tuh lengkap. Sebetulnya itu kan persepsi juga ya. Tapi kita nggak bisa mengabaikan juga ya. Artinya ini informasi yang bisa kita manfaatkan. Tapi bukan berarti ditelan mentah-mentah dan langsung dieksekusi. Artinya ini jadi data untuk kita nanti olah. Tapi yang penting adalah tadi emosionalnya apa. Itu kayak pintu masuknya aja dulu. Misalkan harganya murah, berarti pintu masuknya harga nih, gitu. Atau enggak ada di mana-mana, berarti pintu masuknya tuh availability nih, gitu. Itu aja. Nah, availability seperti apa? Nah, kita baru gali lebih dalam, gitu. Jadi memang ini juga buat Kang Ridwan, buat teman-teman mau survei sendiri silahkan, nggak ada masalah. Tapi ini saya pesannya adalah jangan telan mentah-mentah. Iya. Gitu. Saya pernah bilang kan ke Mas Aristo ketika riset, saya bilang kita tuh saya pribadi tuh bukan lembaga riset. Artinya bisa jadi pertanyaannya salah, itu satu. Kedua, bisa jadi pertanyaannya udah benar, yang nanyanya salah karena nggak biasa. Betul. Terus cara nangkepnya salah, ngolah data, jadi potensi salahnya tuh beberapa gitu ya. Sedangkan kalau orang yang udah sehari-hari di bisnis, apalagi di bisnis riset ya, menurut saya dia ya emang sehari-hari ngedalamin itulah. Sepaham saya kalau orang nanya kue gitu, karena saya ngeriset juga kue kan gitu. Nah ini ngeriset bisnisnya sendiri gitu kan. Coba tes dan ukur kan gitu kan. Dan bisnis sendiri nggak bisa diriset sendiri kan. Harus orang lain. Sama kayak dokter sakit gitu ya. Dokter gigi sakit gigi. Terus dia pakai batas tuh cabut sendiri kan nggak bisa. Gitu. Kenapa? Karena ada faktor keberpihakan. Kalau saya subjektivismenya gede banget gitu ya. Klop mau riset diri sendiri nggak bisa kan. Harus orang lain, independen liatin kan Klop itu lebih objektif gitu ya. Iya kayak gitu, kayak dokter gigi tukang cukur rambut lah. Pakai sejago-jago tukang cukur rambut gitu nggak bisa cukur rambut sendiri kecuali botakin kali ya. Saya baru mau bisa, ada yang bisa gitu. Botak gitu. Nah, paling itu. Nah, berarti dari sini Kang Ridwan melihat sendiri bahwa memang data tuh penting banget kan? Ya, penting. Nah, betul. Ada perbedaan nggak dulu waktu misalkan sebelum melakukan riset ya sama kita, kemudian juga melakukan riset, setelah melakukan riset, ada perbedaan signifikan nggak? Ada. Perjalanan bisnisnya. Ada. Yang jelas gini, pengambilan keputusan kita tuh lebih clear. Lebih clear ya. Ya, misalnya
kita dapat datanya A gitu. Maka kita perlu melakukan B. Iya. Nanti B-nya nggak jalan bisa C, tapi berdasarkan data A tadi gitu. Jadi datanya nggak berubah, action plan-nya bisa berubah gitu. Itu secara proses yang dilakukan kan. Artinya kita bisa banyak strategi di situ kan. Bisa strategi A, B, C dari data yang sama gitu kan. Walaupun tetap data ini nanti bisa berkembang kan. Riset kan bisa jadi tahun depan riset ulang, bisa jadi riset ulang. Nah itu dari segi proses action plan. Nah sekarang terkait strategi bisnis juga kan lebih clear. Sekarang customer Amor tuh siapa sih? Oh customer Amor tuh si ini. Oh ada nggak yang karakternya sama? Oh ada di daerah ini. Kita kan bisa ekspansi lebih mudah juga. Kan ada juga nih kalau punya yang model riset yang titik lokasi misalnya kayak gitu kan. Nah itu kan bisa juga kayak gitu. Nah, kesebut ya. Ya, waktu itu masih sedikit ya, sekarang udah alhamdulillah udah banyak ya cabangnya dari Amor. Nah, cuma gini kan, kadang-kadang ada gap gitu ya. Ini saya sering banget mendapatkan situasi yang sama. Gapnya antara si business owner sama timnya. Gitu. Wajar tuh wajar. Saya kerasa banget sih Kak. Wajar. Pada saat misalkan ketemu sama Kang Ridwan, ketemu sama business owner yang lain gitu, saya kasih data, mereka tuh matanya berbinar-binar gitu. Wah iya ini nih. Pasti kasih tim nama kerjaan. Iya bener nih, ini yang selama ini saya cari gitu. Apa ya kan kadang-kadang Kang Ridwan juga suka bingung. Apa masalahnya ya? Perasaan udah kerjaan ini tuh kok kayaknya mentok banget gitu ya. Kira-kira masalahnya di mana? Nah kan kita cari tahu datanya ada, akhirnya apalagi Kang Ridwan ikut FGD langsung kan, lihat dengan konsumen langsung cerita dan sebagainya. Nah ini masalah utamanya ya kan, akhirnya kita punya strategi nih untuk memecahkan masalah tersebut gitu kan. Tiba-tiba saya lihat ke kanan kiri kayak Kang Ridwannya seneng, yang kiri kanan langsung menunduk gitu. Iya. Gini, gitu. Yang ini aja belum beres gitu, ada yang baru gitu. Perasaan di Amor kayak gitu deh. Dia di tempat lain kayak gitu. Di Amor pasti perhatiin semuanya gitu. Saya kalau nggak perhatiin saya colek gitu. Nah, gimana Kang Ridwan bisa mengatasi hal-hal seperti itu ya? Dan ya karena saya juga nggak ngerti gitu, gimana cara memotivasi orang bahwa ini udah tahu nih caranya gitu kan. Cuma eksekutornya ini harus dimotivasi. Nah, Kang Ridwan gimana caranya? Basicnya sih kembali ke mindset ya kalau menurut saya. Jadi itu gimana caranya kita bisa mengembangkan mindset tim supaya terbuka terhadap informasi baru, supaya terbuka untuk mau tumbuh. Gitu. Karena kalau kita hire konsultan kita bayar mahal loh, lu sambil belajar katanya gitu. Sedot abis tuh ilmunya tuh konsultan ibaratnya gitu ya. Dan memang kan kita di Amor juga learning and development-nya kita jalankan juga ya. Ada beberapa program yang kita jalankan untuk mendevelop tim sehingga mereka relatif terbuka ya secara umum, karena kita belum bisa sentuh semua karyawan gitu kan. Tapi yang kantor kita ada rutinitas belajar, ada target mereka training juga. Ada banyak hal lah yang kita lakukan terkait pola berpikir. Dan memang saya biasa suka ngajak ngobrol gitu. Jadi kayak bukan tanya kamu kerjain clove ya misalkan gitu, tapi lebih ke seandainya ada ini gimana menurut kamu kalau udah ada ini enak gak? Kan kasih pertanyaan-pertanyaan yang kata dia oh iya ya kalau ada data riset membantu saya. Memang sih saya ada kerjaan tambahan tapi saya kan bisa belajar di situ. Gitu walaupun mungkin nggak bisa sama rata semua karyawan Amor itu bagus juga, enggak. Tapi kita encourage mereka untuk berpikir terbuka terhadap informasi baru. Bahkan kalau saya kan belajar ya, jadi saya tahu nih kalau tim saya itu nggak suka. Misal ketika ada orang konsultan nggak suka atau kurang merhatiin, saya kelihatan. Bahkan kalau dia nggak benar-benar, dia harusnya berkepentingan. Tapi dia seolah-olah acuh gitu. Saya keluar aja nggak usah ikut meeting. Ya ngapain juga disuruh ikut meeting menuhin tapi nggak berkontribusi. Ngapain? Aman ya Mbak ya? Keren nih timnya nih. Jadi ya kita mindset timnya gimana caranya mereka mau tumbuh, mereka mau terbuka hal baru, dan memang tugas kita sebagai business owner juga mengembangkan tim, mendevelop tim, termasuk terbuka untuk hal-hal yang untuk mereka bisa tumbuh gitu. Jadi mereka senang gitu, sering diajak diskusi juga. Gitu. Berarti itu diungkapkan di awal pada saat sebelum hire konsultan gitu ya, atau nanti pas udah ya waktu itu ngalir aja karena mereka
tahu kok misalnya kita lagi mau bahas marketing misalnya ya, yang diundang orang-orang terkaitan marketing. Karena kan lu ada masalah di marketing tuh ada orang, lu tanya aja apapun tanya ya. Itu kan membantu dia juga daripada mikir sendiri buntu-buntu sama atasan beradu terus beda argumen gitu. Tapi kalau ada pihak ketiga kan dianggap netral dan punya pengalaman lebih gitu. Di encourage aja sih, dan kalau saya ya gitu, kalau memang dia kan ada juga dia memang lagi ada kerjaan. Dia ikutan meeting, dia lagi ada kerjaan, tapi dia lagi tidak berkepentingan, ya saya paham. Tapi ketika dia berkepentingan, dia nggak merhatiin, ya saya suka mention atasannya, itu kok kayak nggak merhatiin atau gimana gitu. Nggak dicolek langsung di tempat. Tapi memang kadang ada juga, saya suka ngomong ke tim, ini kalau teman-teman nggak berkontribusi di meeting, keluar aja lah gitu. Gini semua. Bukan sekali diingetin lah, artinya ada juga dari kita menyampaikan informasi itu dan mereka pun tahu bahwa itu salah. Berarti meng-encourage bahwa ini sebetulnya nanti akan di-share di meeting tuh justru bakal membantu pekerjaannya mereka. Betul, gitu ya. Betul. Gitu. Dan alhamdulillah selama ini pada saat kita udah sharing beberapa data dari tim sendiri, reaksinya gimana Kang? Apa mereka kayak jadi lebih sibuk tapi udah punya arah yang benar atau gimana? Ya, mereka melakukan aktivitas seperti biasa, tapi kan dengan data saya bilang ada hal yang bisa lebih dipertanggungjawabkan gitu. Teknis detail kan sama CEO saya. Ya itu kan CEO-nya aja ya ngobrol. Ya dipantau lah, mungkin saya lagi mantau ini kayak tadi nih. Oh iya, kita nih belum ngobrol lagi nih Mas Arto. Saya catat, nanti saya minta tim untuk cari waktu kayak gitu. Kan kita juga banyak kerjaan nih. Kita atur-atur di mana nih, kita paretokan nih, mana yang prioritas kita dulu nih. Oh ternyata ini prioritas, tarik nih duluin gitu. Paling satu sih yang saya encourage dan senang lihat dari timnya Kang Ridwan adalah dan saya juga berusaha sih menaikkan adalah daya kritik ya. Daya kritis maksudnya pada saat ada sesuatu dia langsung memikirkan ini kenapa terjadi, apa yang harus dipikirin, gimana caranya untuk mendapatkan solusi. Dan jangan, kalau saya sih melihat gini kan, jangan melihat konsumen itu sebagai lawan atau musuh. Betul, setuju. Gitu itu yang paling penting sih. Kita kan value kita kan nomor satunya adalah customer focus. Betul. Jadi kalau misalnya ada customer datang tuh kerjaan nih gitu, kerjaan nih. Justru kebalikannya, alhamdulillah customer masih dituntut Allah ke tempat kita gitu. Itu kan mindset itu urusannya. Nah, berarti kan pada saat kita ikhtiar dengan data, intinya adalah coba untuk mengerti konsumen lebih dalam gitu kan. Betul. Dan sekarang alhamdulillah lebih baik lagi kan di ya, saya bilang dengan adanya data, ada hal yang bisa lebih dipertanggungjawabkan sebagai informasi untuk mengambil keputusan gitu. Jadi kenapa kan kalau dulu masih ragu nih, kayaknya sih gini gitu. Ujungnya persepsi kita, bukan persepsi customer. Nah ini kita dari data ini data customer. Ini customernya bilang gini, ngomong kayak gini. Jadi karena customernya ngomong kayak gini, ya udah kita ngikut aja apa kata customer ya. Karena kalaupun ikut kata customer kan udah diseleksi kan, bukan hanya yang tersurat aja kan. Ini terus tersirat, diolah gitu kan, sehingga muncullah data itu. Nah data itu kita jadikan acuan gitu. Jadi kayak kita bikin program nih marketing, ya yang ini nih kan informasinya kemarin gini nih, gitu. Contohnya lah seperti itu. Saya nggak bisa lanjut urusan detailnya. Nanti mungkin setelah ini. Oke, Kang, nuhun pisan itu keren banget sih. Jadi banyak hal yang kita dapetin dari sini. Iya, saya juga belajar tadi. Nah ini kita kasih beberapa hal. Mantap. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Jadi kalian mudah-mudahan sukses terus. Amin. Terus bisnisnya makin lama makin besar lagi. Amin. Kalau kita ada kesempatan kita bisa ngobrol lagi seperti ini ya. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.